Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Oktober ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, kebajikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, sebagian firman yang terambil dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-27 sampai dengan 32 yang berbunyi demikian. Dan sesudah peristiwa ini, dia keluar dan melihat seorang pemungut cukai dengan nama Lewi sedang duduk di balai cukai, dan dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan dengan meninggalkan segala sesuatu seraya bangkit, ia mengikut kepadanya. Dan Lewi mengadakan sebuah perjamuan besar bagi dia di rumahnya. Dan kerumunan besar pemungut cukai dan orang-orang lain yang ada bersamanya hadir untuk duduk makan bersama. Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi bersungut-sungut kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Dan sambil menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan mereka yang menderita sakit. Aku datang tidak untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa untuk pertobatan." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu bahwa di dunia ini ada berbagai macam suku bangsa, agama, budaya yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, ekonomi yang berbeda-beda. Manusia seringkali membedakan orang satu dengan yang lain kalau dilihat dari faktor ekonominya, faktor pendidikannya, sukunya, bangsanya, agamanya, dan itu sudah kita sering saksikan sehari-hari, diskriminasi satu dengan yang lain. Hari ini saya berikan temanya, jangan suka membeda-bedakan orang. Sekali lagi, jangan suka membeda-bedakan orang. Di kalangan orang Yahudi, kalau namanya pemungut cukai itu dianggap orang yang berdosa besar, jadi nggak mungkin bisa temanin untuk makan. Tetapi kita lihat tadi, Lewi yang disebut namanya Lewi tadi, dia seorang pemungut cukai. Tuhan Yesus panggil dia, "Ikut aku." Dan Lewi mengadakan perjamuan makan dan mengundang para pemungut cukai yang lain. Maka yang protes, saudaraku, adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab yang mengerti firman Yahweh, justru membeda-bedakan orang. Ini sampai hari ini di kalangan manusia masih terjadi membeda-bedakan orang. Bahkan di dalam gereja sekalipun terjadi. Kalau yang datang orang kaya, maka disuruh duduk di depan, tapi kalau orang miskin suruh duduk di belakang. Dan pengurus gereja pun termasuk rata-rata dipilih orang-orang kaya, kalau orang-orang miskin tidak dipilih karena dianggap tidak mampu. Ini masih ada diskriminasi atau membeda-bedakan orang. Kalau kita sudah hidup di dalam Yesus HaMasiah, harusnya hal itu tidak terjadi lagi dalam diri kita. Mengapa kita tidak boleh membeda-bedakan orang?
karena Yahweh juga menerima manusia apa adanya. Kalau kita ingat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya kepada kita, supaya setiap yang percaya dan menerimanya memperoleh hidup yang kekal. Di situ dikatakan, karena begitu cintanya Yahweh kepada bangsa Yahudi, tidak, kepada semua manusia, suku bangsa apapun dia mengasihi, tidak membeda-bedakan. Nah, kita ingat juga bagaimana Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini juga sama yang sudah kita baca barusan, tidak membeda-bedakan orang. Satu saat Tuhan Yesus datang ke daerah Samaria, dia pergi kepada mencari sumur, dan di sana ada perempuan Samaria yang menyembah air. Berikan aku air minum. Maka orang Samaria itu dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 7-10. Masakan engkau orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Karena antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak ada komunikasi, karena dianggap orang Samaria ini tidak layak menjadi pengikut Yahweh karena perkawinan campur. Ada ibunya Yahudi, ya, bapaknya orang Yunani atau sebaliknya. Jadi dianggap tidak layak menjadi bangsa yang kudus. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan, aku memberikan air hidup kepadamu, dan panggil suamimu. Dia berkata, aku tidak punya suami. Benar katamu, karena kamu sudah mempunyai 5 suami. Jadi dia bersaksi bahwa air kehidupan yang Tuhan Yesus berikan akan membuat perubahan. Maka perempuan Samaria tadi mengajak ke kotanya, mengajak orang-orang di kota, dan menerima Tuhan Yesus, menerima sebagai juru selamatnya. Saudaraku, dari 2 poin hal ini, Yahweh tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Tadi dia makan dengan para pemungut cukai. Harusnya kalau kita sudah hidup di dalam Yeshua HaMasiah, kita juga mengikuti teladan daripada Bapa kita itu. Jadi caranya agar kita tidak membeda-bedakan orang, pertama-tama kita harus hidup di dalam Yeshua HaMasiah. Di dalam Matius 11 ayat 9 dikatakan, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ini menjadi sifat yang harusnya tertanam di dalam diri kita. Kalau kita sudah menerima Yeshua HaMasiah di dalam diri kita, kita harus betul-betul hidup dalam Yeshua HaMasiah itu dan meneladani sifat dia. Karena kita anaknya, maka otomatis karakter sifat daripada Bapa kita itu tertanam dalam diri kita, enggak beda-bedakan orang. Di kalangan suku-suku, kalau orang kaya bikin pesta, maka yang diundang juga orang-orang kaya. Jarang diundang orang-orang miskin. Padahal Tuhan Yesus sudah mengajarkan, kalau engkau mengadakan pesta, undanglah orang-orang susah, orang-orang menderita. Tapi di dalam hidup sehari-hari, mengaku dia pengikut Tuhan Yesus, tapi masih membeda-bedakan orang. Ini bertentangan dengan sifat Yeshua HaMasiah. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Yeshua HaMasiah, kita nggak beda-bedakan orang. Yang kedua, supaya kita tidak membeda-bedakan orang, kita harus hidup di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-32 tadi dikatakan, aku datang tidak untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa untuk pertobatan. Di sini nggak disebutkan, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang suku lain, tetapi ditegaskan, aku datang, ya,
untuk memanggil, ya, melainkan memanggil orang-orang berdosa untuk pertobatan. Jadi semua orang dipanggil untuk masuk dalam pertobatan. Jadi kita hidup di dalam kasih daripada Bapa itu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, bagaimana kita tahu bahwa kalau kita sudah hidup dalam Yesus HaMasiah, kita hidup dalam buah-buah kasih. Buah-buah kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 1-7. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, kasih tidak berbuat yang tidak pantas, kasih tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, kasih tidak menghasut, kasih tidak menghitung-hitung yang jahat, kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran, kasih menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, kasih tabah menanggung semuanya. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Yesus HaMasiah, kita hidup di dalam kasih-Nya. Enggak bedain suku, bangsa, tingkat ekonomi, pendidikan, karena apa? Sifat Bapa kita itu sudah melekat di dalam hati kita. Maka kalau engkau sudah hidup dalam sifat Bapa di surga, dijamin pasti masuk surga. Jangan suka beda-bedakan orang. Yang berikutnya, agar kita tidak membeda-bedakan orang, kita harus mengikuti sifat daripada Bapa kita yang menerima kita apa adanya. Sekali lagi, yang menerima kita apa adanya. Tadi karena begitu besar kasih Yahweh akan dunia sehingga mengaruniakan putranya supaya setiap yang percaya dan menerimanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kalau Bapa menerima kita apa adanya, harusnya kita pun sebagai anak Bapa di surga memiliki sifat Bapa kita itu menerima orang lain apa adanya. Kita ingat di dalam peristiwa anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 18-24 dan 32, bahwa seorang anak bungsu minta warisan kepada bapaknya, padahal bapaknya masih hidup. Dia pergi menghabiskan warisannya dan jatuh miskin, dan setelah jatuh miskin dia melarat, dia datang kembali kepada bapaknya. Ketika dari jauh bapaknya melihatnya, bapaknya menyambut dia. Dia nggak katakan, anak kurang ajar engkau, tidak. Tetapi dia sambut, dia bikin pesta, dikasih jubah, dikasih kasut yang bagus. Karena apa? Anak yang hilang kembali, menerima anak itu apa adanya. Harusnya kalau Yeshua HaMasiah ada dalam hati kita, kita pun belajar menerima orang lain apa adanya. Baik keluarga kita, mungkin ada yang pernah menipu kita, merugikan kita, membuat kita kecewa. Belajarlah engkau memiliki sifat daripada Bapa di surga, menerima engkau apa adanya, maka engkau pun harus belajar menerima orang lain apa adanya. Supaya Bapa di surga hidup di dalam dirimu dan dijamin engkau pasti masuk surga. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak membeda-bedakan orang? Rohani kita harus hidup tidak mengingat-ingat dosa orang lain, kesalahan orang lain. Kita ingat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-17 bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Ya Tuhan, engkau tahu kalau aku mengasihi engkau. Kalau gitu gembalakan domba-dombaku. Itu sampai ditanya 3 kali. Kenapa sampai ditanya 3 kali? Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus tidak katakan, kamu kurang ajar kamu. Bilang siap mati mengikut aku, tapi kau menyangkal aku 3 kali. Enggak.
dilupakan semua kesalahan Petrus tadi, maka Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Ya Tuhan, engkau tahu kalau aku mengasihimu. Kalau gitu, gembalakan domba-dombaku. Harusnya kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, rohani kita hidup, kita juga belajar mempercayai orang-orang yang pernah merugikan kita, yang pernah menipu kita, yang pernah membuat kita mungkin rusak. Kita belajar mengasihi orang lain apa adanya, karena rohani kita sudah hidup seperti Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Jadi jangan sampai kita berkata, saya sudah hidup di dalam Roh Kudus, tapi masih mengingat-ingat masa lalu orang, kekurangan orang. Itu bukan rohani yang hidup, itu masih hidup lama. Bertobat supaya engkau bisa masuk surga. Jadi jangan sampai terikat dengan hidup lama. Nah, sekarang apa untungnya kalau kita tidak membeda-bedakan orang? Pertama-tama kita pasti diberkati oleh Bapa Yahweh. Kita ingat dalam Kejadian pasal 50 ayat 19-21, bagaimana Yusuf, seorang yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur dan dijual, dijadikan jadi budak, dituduh berzina dengan istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Tapi ketika Yusuf berhasil di Mesir, dia mengundang saudara-saudaranya yang menjualnya, menyediakan rumah dan makanannya. Dan Yusuf enggak pernah mengatakan, kurang ajar kamu sudah membuang aku, enggak. Yang akhir-akhir ini saya banyak orang yang selalu diingat orang adalah kesalahan-kesalahan orang lain. Enggak pernah mengingat hal-hal yang baik. Itu pekerjaan iblis. Maka kalau engkau ingin diberkati oleh Bapa, jangan engkau membeda-bedakan orang, mengingat-ingat kesalahan orang, supaya engkau semakin diberkati. Yang kedua, apa untungnya kalau kita, yaitu tidak membeda-bedakan orang, bahwa kita sudah menjadi anak daripada Tuhan Yesus dan kita sudah hidup dalam iman. Jadi dikatakan demikian. Roma pasal 1 ayat 16-17, sebab aku tidak malu karena Injil Hamasyah, karena Injil adalah kuasa Elohim untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, baik pertama-tama bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim sedang disingkapkan dari iman kepada iman, sebagaimana telah tertulis, dan orang yang benar akan hidup atas dasar iman. Jadi kalau kita nggak suka beda-bedakan orang, untungnya bahwa membuktikan bahwa kita sudah hidup dalam Yesus Hamasyah dan kita memiliki iman yang teguh. Orang yang bisa menerima keadaan orang lain, kekurangan orang lain, itu membuktikan imannya sudah teguh, tidak mengingat-ingat hal buruk daripada orang lain. Yang berikutnya, apa untungnya kita sudah benar-benar dipenuhi Roh Kudus dan kita sudah hidup di dalam buah-buah Roh Kudus dan membuang segala sifat-sifat kedagingan kita. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Dan aku berkata, hiduplah di dalam roh dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging. Sebab daging berkeinginan melawan roh dan roh melawan daging. Dan hal-hal itu bertentangan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipenuhi oleh roh, kamu tidak berada di bawah Taurat. Dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu
perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu, bahkan seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman atau kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan orang-orang munafik dan orang-orang milik Hamasyah telah menyalibkan daging bersama nafsunya dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Hendaklah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain sambil saling mendengki. Di sini ditegaskan, kalau kita sudah hidup di dalam roh, tidak lagi menjadi orang yang angkuh, yang membeda-bedakan orang itu orang angkuh, ya, yang menghasut terhadap orang yang lain itu adalah membeda-bedakan orang, ya, tidak sesuai dengan keinginannya dihasut, sambil mendengki, membenci, menghasut satu dengan yang lain. Jadi supaya kita bertobat, jangan mengikuti keinginan daging. Jadi kalau kita betul-betul sudah hidup dalam Yeshua HaMashiach, kita nggak beda-bedakan orang, membuktikan bahwa kita sudah hidup di dalam Roh Kudus. Yang berikutnya, apa untungnya kalau kita tidak membeda-bedakan orang? Kita akan menjadi saksi daripada Bapa Yahweh itu dimanapun kita berada. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang, di dalam gereja tidak membeda-bedakan orang, di lingkungan masyarakat tidak membeda-bedakan orang, sebagai anak-anak Tuhan Yesus akan menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan surga. Karena apa? Kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Dan untungnya kalau kita tidak membeda-bedakan orang, yang paling penting adalah kita pasti dijamin masuk surga. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 7 dikatakan demikian, siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Luar biasa. Kalau kita mengikuti sifat Bapak kita itu tadi, tidak membeda-bedakan orang, kita anaknya, maka di mana Bapak kita itu berada, kita pun berada. Bapak kita itu ada di surga, maka kita pun ada di surga. Karena Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 1-3, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut, aku pergi menyediakan tempat bagimu, nanti aku akan datang lagi menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi marilah kita hidup di dalam Yeshua HaMashiach, dipenuhi Roh Kudus. Nggak suka beda-bedakan orang, masalah ekonomi, pendidikan, masalah agama, suku, mari singkirkan itu. Yang suka membeda-bedakan orang itu pekerjaan iblis. Tetapi ikutilah teladan Tuhan Yesus, menerima kita apa adanya, maka kita juga belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Karena kita adalah anak daripada Tuhan Yesus, maka kita pasti dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu kembali mengingatkan kami supaya kami meneladani sifat Bapa kami yang tidak pernah membeda-bedakan orang, bahkan menerima setiap orang berdosa supaya bertobat. Jika Engkau menerima kami apa adanya, biarlah kami juga setelah menerima Tuhan Yesus dan hidup di dalam Engkau, dipenuhi Roh Kudus, kami juga menerima orang lain apa adanya, sebagaimana Bapa menerima kami apa adanya. Berkati bapak-bapak supaya juga menerima istri dan anak-anaknya apa adanya. Begitu juga ibu-ibu menerima suaminya dan anaknya apa adanya. Begitu juga anak-anak supaya bisa menerima orang tuanya apa adanya. Jamah Bapa setiap hamba-hambamu agar menerima jemaat juga apa adanya. Jangan membeda-bedakan tingkat ekonomi pendidikan. Begitu juga di dalam bangsa dan negara kami. Pulihkan Bapa supaya negara kami ini menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu supaya kami juga dipersiapkan masuk dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.